Buat kalian menonton video ini, kalian menjadi orang pertama yang mengetahui alur cerita Boruto Time Skip, di mana cerita Boruto semakin mendebarkan dan tentunya sangat menarik untuk dinikmati. Di video ini, admin akan memberikan spoiler manga Boruto Chapter 4. Admin bersumberkan dari beberapa teori dan spekulasi, kemudian admin jadikan dalam bentuk cerita, agar kalian lebih nyaman menikmati video ini. Jika kalian belum menonton video sebelumnya, admin sarankan untuk tonton terlebih dahulu, agar cerita yang admin buat bisa kalian mengerti dan pahami. Kalau begitu langsung saja kita ke ceritanya, let's go. Saat itu Boruto memperhatikan kalau Code sedang mencoba sesuatu bersama Gyubi. Dia mencoba menyerap atau kembali memecah Gyubi dalam bentuk Sumeaka yang berbeda. Tapi pada saat Code melakukan itu, Gyubi tersebut berteriak dan membuka matanya dan melihat ke arah Code dalam wajah yang sedang marah dan penuh dendam. Code yang melihat ekspresi marah Gyubi berkata, "Tenanglah Gyubi, akan datang saatnya kau akan kuberi Otsutsuki dan kemudian kau memakan mereka berdua. Tapi saat ini aku masih belum bisa memberikan mereka padamu. Tapi untuk mewujudkan hal itu, aku akan menyerap cakramu dalam ukuran yang banyak, agar aku bisa membawa mereka berdua tepat di dalam mulutmu." Saat Code hendak menyerap cakra dari Gyubi, tiba-tiba dia terjatuh dan mengeluarkan muntah darah dari mulutnya. Melihat hal itu, Code berkata, "Aku rasa kondisiku semakin buruk akibat Boruto brengsek itu. Aku rasa aku tidak akan menyerap cakra Gyubi, tapi aku rasa, aku akan bergabung menjadi satu dengan Gyubi saat ini juga." Boruto yang dapat mendengar hal itu melalui perantara katak miliknya yang masih bersembunyi di balik jubah Code berkata, "Si bodoh ini, dia benar-benar tidak ada memikirkan apapun dari tindakannya. Apakah dia sama sekali tidak peduli dengan bahaya Gyubi?" Mendengar hal itu, katak yang ada di bahu Boruto berkata, "Aku rasa dia sudah melampaui batas Boruto. Mungkin saja akibat luka yang kau berikan padanya, membuat Code terpaksa harus bergabung dengan Gyubi." Mendengar hal itu, Boruto berkata, "Sekalipun dia bergabung dengan Gyubi, efek Rasengan Uzuhiko tidak akan pernah padam, dan rasa sakit yang ia alami saat ini, itu tidak akan menghilang walaupun dia menyerap cakra Gyubi sebanyak apapun yang dia mau." Mendengar itu, kodok yang ada di bahu Boruto berkata, "Jadi, apakah kita sudah bisa memastikan kalau Code tidak akan lama lagi mati?" Mendengar itu, Boruto menjawab, "Yaitu benar. Tapi hal itu bisa berbeda, jika dia melakukan hal yang lebih gila lagi dengan ekor 10, yaitu menjadi Jinchuriki Gyubi." Mendengar kalimat itu dari Boruto, katak tersebut berkata, "Jinchuriki Gyubi katamu? Apakah mungkin dia bisa melakukan itu tanpa memiliki Doujutsu Rinnegan?" Mendengar itu, Boruto menjawab, "Gyubi yang ada di masa sekarang jauh berbeda dari yang pernah dihadapin oleh ayah dan paman Sasuke dulu. Intensitas Gyubi milik Jigen ini sangat berbeda dari sebelumnya. Menurutku, untuk mengendalikan Gyubi ini sangat mudah. Sebab Gyubi itu masih terikat oleh segel Jigen yang membuat tubuhnya tidak bisa bergerak." Mendengar itu, katak tersebut berkata, "Jadi menurutmu Code bisa menjadi Jinchuriki Gyubi saat ini?" Mendengar hal itu, Boruto menjawab, "Entahlah. Tapi itu adalah salah satu alasanku datang menemuinya di dimensi ini. Jika dia hendak melakukan hal terburuk itu, aku akan segera menghentikannya. Tapi saat ini, aku akan memantaunya terlebih dahulu. Apa niatan atau rencana dia kali ini memakai Gyubi? Dan juga aku ingin tahu bagaimana caranya dia mengendalikan para Sumeka ini. Dan lagi, aku sangat tertarik dan penasaran akan dimensi ini. Aku akan mencoba untuk menjelajahinya nanti. Tapi yang penting, saat ini kita hanya mengintai Code terlebih dahulu." Di kejauhan Code yang sudah berada di atas Gyubi, dia kembali mengaktifkan tanda karmanya. Dia ingin menyerap sebagian besar dari cakra Gyubi untuk menyembuhkan luka atau menghilangkan efek samping dari Rasengan Uzuhiko milik Boruto. Saat Code hendak menyerap cakra Gyubi, tiba-tiba ada aura merah yang muncul dari permukaan ekor 10 tersebut. Melihat itu, Code berkata, "Apa ini? Ini bukan hal yang pernah kulihat sebelumnya. Apakah Gyubi sudah mencapai ambang batasnya?" Boruto yang memperhatikan itu berkata kepada kataknya, "Mulai dari sekarang, Code akan sulit bahkan kehilangan kendalinya untuk mengendalikan para Sumeaka yang berasal dari pecahan Gyubi lagi. Dan hal buruk akan terjadi padanya dan juga dengan Gyubi." Mendengar itu, katak tersebut berkata, "Jadi apa yang kita lakukan? Apakah kita akan berdiam diri di sini dan mengamati mereka?"
Mendengar itu, Boruto menjawab, "Ya kau benar. Ini adalah momen yang tidak boleh kita lewatkan, dan kita saat ini lebih baik fokus akan efek besar yang akan terjadi sebentar lagi akibat Gyuubi tersebut." Setelah Boruto berkata seperti itu, tiba-tiba terjadi sebuah ledakan besar yang berasal dari bawah Gyuubi. Code yang melihat itu kepanikan dan berkata, "Hei, apa yang kau lakukan? Apakah kau ingin memakanku sekarang juga?" Setelah Code berkata seperti itu, Gyuubi yang masih terperangkap oleh batang-batang besi milik Jigen sudah mulai memberontak. Dia memaksa batang besi raksasa tersebut lepas dari belenggu tubuhnya yang mengikat dirinya. Melihat itu Code berkata, "Aku rasa ini buruk. Gyuubi sudah mulai kehilangan kendali dan dia ingin memaksa atau melepaskan segel milik Jigen. Jika terus saja begini, aku akan dirugikan, apalagi aku masih dalam kondisi yang tidak baik akibat efek serangan dari Boruto brengsek itu." Di sisi lain, Shikamaru menghubungi Eida lewat perantara Shintenshi no Jutsu milik klan Yamanaka. Shikamaru berkata, "Hei Eida, kami ingin meminta bantuanmu saat ini. Coba beritahu kami di mana keberadaan Boruto dan Code sekarang juga." Mendengar itu, Eida membalas, "Lagi-lagi nada pertanyaan seperti itu? Apakah kalian lupa, aku bukan pesuruh siapapun di desa ini?" Mendengar itu, Shikamaru menjawab, "Tenanglah Eida. Kami hanya ingin mengetahui posisi keberadaan mereka berdua melalui Senriganmu." Mendengar itu, Eida menjawab, "Baiklah, sepertinya aku tidak punya pilihan. Dari apa yang kulihat, Code bersembunyi di dalam markas Gyuubi milik Jigen. Atau dia sedang ada di dimensi lain dalam keadaan yang cukup buruk, akibat pertarungannya melawan Boruto tadi." Mendengar itu, Shikamaru menjawab, "Bagus, itu sesuatu yang baik untuk didengar. Lantas bagaimana dengan Boruto?" Mendengar hal itu, Eida menjawab, "Seperti yang kukatakan padamu dari 3 tahun yang lalu, aku tidak bisa melacak atau melihat keberadaan Boruto dimanapun. Aku juga tidak tahu kenapa itu bisa terjadi. Jadi kalau begitu, itu jawabanku Shikamaru-san." Mendengar hal itu, Shikamaru berkata, "3 tahun sudah berlalu cukup lama, dan kau masih tidak bisa melihat Boruto dengan Senriganmu? Apa dia memiliki teknik khusus untuk menghilangkan wujudnya agar tidak bisa dilacak dengan Senriganmu?" Mendengar itu, Eida menjawab, "Entahlah, semuanya bisa terjadi kalau memakai alasan itu." Di sisi lain, Daemon yang mendengarkan apa yang dikatakan Eida berkata, "Aku cukup kagum padamu kakak. Kau masih menepati janjimu kepada Boruto. Padahal itu sudah bertahun-tahun yang lalu. Apakah kau sebaik itu padanya?" Mendengar hal itu, Eida berkata, "Jujur saja, aku tidak punya masalah dengan siapapun. Selagi dia tidak mengancam atau mengganggu keberadaanku, dan itu termasuk Boruto. Dia anak baik dan ingin melepaskan manusia dari kebencian, jadi aku akan sangat merasa berdosa jika aku mengingkari janjiku." Mendengar hal itu, Daemon berkata, "Lantas bagaimana dengan Kawaki? Belakangan ini dia sudah tidak dekat lagi dengan kita. Bahkan dia sudah mulai bersifat sombong di hadapanmu. Apakah kau tidak berubah pikiran mengenai dirinya?" Mendengar itu, Eida menjawab, "Aku rasa kau terlalu jauh menanya itu Daemon. Tapi yang penting, aku merasa simpatik terhadap Boruto. Aku harap mereka bisa menyelesaikan permasalahannya." Mendengar itu, Daemon berkata, "Aku rasa itu tidak akan terjadi. Salah satu dari mereka pasti mati." Untuk menyelesaikan permasalahan mereka, Kawaki membutuhkan kekuatan karmanya untuk melindungi Nanadaime dari ancaman Momoshiki. Sebab itu, kematian Boruto adalah suatu yang mutlak bagi Kawaki, dan juga aku merasa curiga." Eida menjawab, "Curiga? Apa yang membuatmu terganggu?" Mendengar itu Daemon menjawab, "Kawaki selalu bilang kalau dia ingin membunuh semua Otsutsuki, seperti Boruto dan juga bahkan Code. Karena baginya, mereka adalah ancaman bagi Nanadaime. Apakah mungkin Kawaki juga menargetkan kita sama seperti Boruto dan juga Code? Seandainya apa yang kukatakan benar, apakah kau bersiap untuk memperbolehkan aku menghancurkan Kawaki?"